Bagi kalangan umat muslim yang akrab dengan dunia tasawuf, tentu nama Syekh Abul Qasim Junaid al-Baghdadi sudah tak lagi asing di telinga mereka. Ia sebenarnya merupakan seorang pegulat tangguh tak terkalahkan pada masanya. Ia juga sangat ditakuti oleh para lawannya, hingga suatu ketika sang raja pada masa itu mengadakan sayembara. Bahwa siapa saja yang dapat mengalahkan Abul Qasim akan mendapatkan hadiah yang begitu banyak. Sayembara tersebut akhirnya terdengar juga oleh seorang lelaki parubaya di salah satu sudut kota Baghdad. Ia adalah seorang keturunan Rasulullah yang hidupnya begitu memprihatinkan, sudah beberapa hari terakhir keluarganya tak makan, usianya juga sudah cukup tua. Namun hal itu tak menciutkan nyalinya untuk mengikuti sayembara melawan Abul Qasim. Tidak ada seorang pun yang berani mendaftar melawan Abul Qasim. Seluruh penduduk kota sudah mengerti kehebatan Abul Qasim dalam bergulat. Mereka lebih memilih nyawa mereka daripada harus mati konyol demi memimpikannya hadiah sayembara dari raja. Berbeda dengan lelaki Zuriyah Rasul itu, ia tak gentar sama sekali demi keluarga yang sudah beberapa hari tak makan. Ia rela mengorbankan nyawanya saat ia mulai beradu pandang dengan Abul Qasim. Saat melakukan penghormatan salam sebelum bertarung ia berbisik kepada Abul Qasim, "Wahai Abul Qasim, aku tahu bahwa engkau adalah pegulat terhebat di kota ini. Dan aku pun yakin bahwa aku tak akan mampu mengalahkanmu. Namun tahukah engkau mengapa aku berani bertarung denganmu? Aku adalah cucu Rasulullah namun keluargaku sedang tertimpa kesusahan. Sudah beberapa hari terakhir, aku dan keluargaku tak makan. Maka dari itu aku memohon kepadamu agar engkau bersedia berlaga kalah. Hingga akhirnya hadiah sayembara itu ku dapat dan keluargaku dapat makan." Mendengarnya Abul Qasim begitu prihatin. Ternyata ada juga keturunan Rasulullah yang seperti itu. Akhirnya dengan niatan memuliakan anak cucu Rasulullah, ia turuti permohonan lelaki itu dan benar. Lelaki tersebut sukses memenangkan sayembara dan kemudian membawa pulang hadiahnya untuk keluarga. Sedang Abul Qasim harus menanggung malu bahwa pegulat terhebat di kota itu telah dikalahkan hanya dengan pukulan lelaki tua usia 65 tahun. Tapi hal itu tak membuat hati Abul Qasim kecewa sedikitpun. Ia justru bersyukur sudah dapat membantu cucu Nabi. Meskipun orang-orang sekota menghujatnya karena memang tidak tahu dan Abul Qasim pun merasa hal ini tidak perlu diberitahukan. Hingga suatu malam yang indah Abul Qasim bermimpi, ditemui oleh seorang lelaki yang ketampanannya tak dapat tergambarkan oleh kata-kata. Ia adalah Rasulullah. Dalam mimpinya itu, Rasulullah berkata pada Abul Qasim bahwa mulai malam itu ia diangkat oleh Allah derajatnya menjadi waliullah, kekasih Allah. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena ia telah rela menolong Zuriyah Rasul, anak cucu keturunan sang utusan terkasih Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.